Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya Nopal Fahri dengan NIM 23301050 311. Di sini saya akan menjelaskan program tugas responsi mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi tugas saya di sini adalah studi kasus sebuah hotel yang ingin membuat program PBO Java untuk manajemen kamar dan tamu hotel. Pada program ini, hotel ingin memiliki 4 interface di mana 2 diantaranya adalah melihat jumlah kamar yang kosong dan melihat daftar nama tamu dengan waktu penginapan tertentu. Sisanya ditentukan oleh praktikan sendiri. Setelah itu, jangan lupakan implementasi scanner, array list, inheritance atau pewarisan, menggunakan polimorfisme atau tidak, dan juga interface. Baik, langsung saja masuk ke Fiasco terlebih dahulu. Di sini saya telah membuat proyek Java dengan nama Responsi. Kemudian terdapat 10 file .java dalam package hotel. Yang pertama yaitu ada biaya tambahan manajemen, kemudian ada hotel, ada kamar manajemen, ada kamar standar, ada kamar superior, manajemen, pembayaran manajemen, reservasi manajemen, dan tamu. Kita terlebih dahulu masuk ke dalam kode program di dalam file .java tamu.java. Jadi yang pertama itu ada package hotel, kemudian terdapat public class tamu, di mana di sini terdapat 4 variabel instance atau atribut dari tamu. Yang pertama yaitu ada nama dengan tipe data string, kemudian ada waktu penginapan dengan tipe data integer, kemudian ada biaya tambahan dengan tipe data double, kemudian ada nomor kamar dengan tipe data integer. Keempat variabel atau atribut dari tamu ini bertipe private. Kemudian terdapat konstruktor dengan parameter. Di sini ada public tamu, kemudian parameternya itu diambil dari atributnya ini. Yang pertama yaitu ada string nama, kemudian ada integer waktu penginapan, ada double biaya tambahan, kemudian ada integer nomor kamar. Kemudian di sini variabel instance-nya ini dideklarasikan, yaitu dis nama sama dengan nama, dis waktu penginapan sama dengan waktu penginapan, kemudian dis biaya tambahan sama dengan biaya tambahan, kemudian dis nomor kamar sama dengan nomor kamar. Kemudian di sini terdapat method setter, method getter untuk mengambil nama, yaitu dituliskan dengan public string get nama yang mengembalikan nama. Kemudian di sini ada getter untuk waktu penginapan yang ditulis dengan public integer get waktu penginapan, kemudian mengembalikan waktu penginapan. Kemudian di sini ada eh, getter untuk biaya tambahan dengan dituliskan public double get biaya tambahan yang mengembalikan biaya tambahan. Di sini juga ada getter untuk nomor kamar yang dituliskan dengan public integer get nomor kamar, kemudian mengembalikan nomor kamar. Di sini semuanya menggunakan nilai kembalian, jadi tidak menggunakan void. Di sini disesuaikan dengan tipe datanya ya. Untuk nama itu menggunakan string, untuk waktu penginapan menggunakan integer, biaya tambahan menggunakan double, kemudian nomor kamar menggunakan integer. Masuk ke kelas kamar. Di sini ada file kamar.java, sama seperti tamu itu dimasukkan package hotel terlebih dahulu, kemudian terdapat pendeklarasian kelas kamar. Di sini terdapat 2 variabel instance atau atribut dari kamar. Yang pertama yaitu nomor kamar dengan tipe data integer, kemudian ada kosong dengan tipe data boolean. Itu untuk mengecek apakah kamar itu kosong atau sudah ada yang mengisinya. Kedua variabel ini bertipe private. Kemudian di sini terdapat konstruktor dengan parameter. Parameternya itu adalah nomor kamar dengan tipe data integer. Kemudian kedua variabel dari kamar ini dideklarasikan, yaitu dis nomor kamar sama dengan nomor kamar, kemudian dis kosong sama dengan true, yang artinya nilai kosongnya itu benar dideklarasikannya. Kemudian di sini terdapat getter untuk mengambil nomor kamar yang dituliskan dengan public integer get nomor kamar, kemudian mengembalikannya yaitu return nomor kamar. Kemudian terdapat getter untuk mengambil apakah kamarnya itu kosong apa tidak, dengan menuliskannya seperti public boolean is kosong, kemudian mengembalikan nilai dari variabel kosongnya. Kemudian terdapat setter untuk mengatur atau mengubah nilai dari variabel kosongnya ini, yaitu dituliskan dengan public void set kosong, kemudian berisi parameter parameter variabel kosong dengan tipe data boolean, kemudian dideklarasikan dis kosong sama dengan kosong. Lanjut ke file.java kamar standar. Nah, jadi di sini
ada dua subkelas dari kamar, yaitu kamar standar dan kamar superior. Untuk kamar standar itu diawali dengan package hotel sama seperti dua file sebelumnya. Kemudian di sini tuliskan bahwa public class kamar standar extends kamar. Yang berarti extend ini bahwa kamar standar itu adalah subkelas dari si kelas kamar. Kemudian kamar standar ini mempunyai sebuah variabel atau atribut yaitu harga per malam dengan tipe data double dan diinisiasi dengan private. Kemudian di sini terdapat konstruktor dengan parameter yang berisi parameter nomor kamar dengan tipe data integer. Kemudian di sini mengambil dari isi dari superkelasnya yaitu nomor kamar. Kemudian dideklarasikan bahwa harga per malamnya itu untuk kamar standar adalah 300.000. Kemudian terdapat getter untuk mengambil harga per malamnya, yaitu public double get harga per malam, kemudian mengembalikan harga per malamnya. Kemudian lanjut ke kelas kamar superior yang juga merupakan subkelas dari kelas kamar. Diawali dengan package hotel, kemudian dituliskan public class kamar superior extends kamar, yang berarti bahwa kamar superior ini adalah subkelas dari si kelas kamar. Kemudian terdapat variabel atau atribut sama seperti kamar standar, yaitu harga per malam dengan tipe data double dan diinisiasi dengan private. Kemudian terdapat konstruktor untuk kamar superior. Untuk konstruktor ini biasanya namanya itu sama dengan nama kelasnya. Kamar superior, kamar standar juga kamar standar, kemudian ada kamar juga kamar, tamu juga sama dengan nama kelasnya yaitu tamu. Lanjut ke kamar superior tadi, untuk konstruktornya itu dengan parameter yaitu nomor kamar dengan tipe data integer. Kemudian sama seperti kamar standar tadi mengambil nomor kamar dari subkelasnya yaitu kamar. Kemudian harga per malam diinisiasi dengan 600.000 yang berarti untuk kamar superior ini harga per malamnya adalah 600.000. Kemudian terdapat getter untuk mengambil harga per malam yaitu public double get harga per malam, kemudian mengembalikan harga per malamnya. Selanjutnya kita masuk ke interface. Jadi pada soal itu diminta untuk membuat 4 interface yang dua diantaranya itu sudah ditentukan, yaitu kamar manajemen dan pembayaran manajemen. Untuk kamar manajemen terlebih dahulu, jadi diawali dengan package hotel, kemudian mengambil library Java berupa list, kemudian di sini dituliskan public interface kamar manajemen. Di interface kamar manajemen ini terdapat dua metode. Yang pertama yaitu jumlah kamar kosong dengan tipe data integer, yang berarti dia akan mengembalikan nilai berupa tipe data integer. Kemudian terdapat list string untuk nama tamu dengan waktu penginapan tertentu, yang berisi parameter waktu penginapan dengan tipe data integer. Karena di sini juga list, berarti dia mengembalikan listnya, bukan void atau tidak mengembalikan nilai. Lanjut ke pembayaran manajemen. Di dalam interface pembayaran manajemen ini dituliskan terlebih dahulu package hotel, kemudian dituliskan public interface pembayaran manajemen, yang di dalamnya ada metode untuk menghitung total pembayaran yang mengambil nama objek tamu dari kelas tamu dengan tipe data double, akan mengembalikan nilai double. Kemudian untuk biaya selanjutnya, interface yang saya buat yaitu biaya tambahan manajemen. Sama seperti sebelumnya, dituliskan package terlebih dahulu, kemudian dituliskan public interface biaya tambahan manajemen. Di dalam interface biaya tambahan manajemen ini digunakan untuk menghitung biaya tambahan yang digunakan oleh tamu yang mengembalikan tipe data double, sama seperti pembayaran manajemen. Kemudian di sini untuk interface yang terakhir yaitu reservasi manajemen. Dituliskan terlebih dahulu package hotel, kemudian public interface reservasi manajemen. Nah, untuk interface reservasi manajemen ini, metode di dalamnya itu tidak mengembalikan nilai, sehingga dituliskan dengan void. Berbeda dengan yang sebelumnya itu ada tipe datanya, karena mengembalikan nilai. Di dalam reservasi manajemen ini terdapat dua metode, yaitu untuk membuat reservasi yang mengambil objek dari si tamu dan juga isi objek dari kamar.
Kemudian terdapat untuk metode untuk membatalkan reservasi berdasarkan objek dari tamunya. Jadi meliputi nama sesuai dengan yang di sini. Nah, ini nama, waktu penginapannya, biaya tambahannya, nomor kamarnya. Jadi diambilnya seperti itu. Oke, untuk keempat interface ini, karena interface, dia itu harus diimplementasikan di kelas lain. Jadi pada interface ini hanya sebagai mentahannya saja. Jadi keempat interface ini akan diimplementasi oleh kelas manajemen yang terdapat di file manajemen.java. Nah, baik, masuk ke manajemen, kelas manajemen yang diawali dengan package hotel, kemudian mengimport tiga library dari Java yaitu ArrayList, kemudian list, kemudian scanner. Nah, di sini dituliskan public class management implements kamar manajemen, pembayaran manajemen, biaya tambahan manajemen, dan reservasi manajemen yang merupakan interface yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di dalam kelas manajemen ini terdapat variabel instance atau atribut, yaitu daftar kamar yang bertipe data list, kemudian daftar tamu dengan tipe data list. Yang keduanya itu bersifat private. Kemudian terdapat konstruktor default atau tanpa parameter yang menginisiasi daftar kamar dengan release baru, kemudian daftar tamu juga diinisiasi dengan release baru. Kemudian terdapat metode untuk inisialisasi kamar yang dituliskan dengan public void inisialisasi kamar. Kemudian terdapat pengulangan for, yaitu integer i sama dengan 1, ini i sama kurang dari sama dengan 20, kemudian i tambah 1. Daftar kamar, tambahkan add new kamar standar. Jadi di sini saya menggunakan eh, kamar standar itu ada 20 kamar. Jadi dari kamar nomor 1 sampai kamar nomor 20 itu adalah kamar standar. Kemudian di sini ada pengulangan untuk kamar superior. Jadi untuk kamar nomor 21 sampai 50 itu saya masukkan ke dalam kamar superior. Jadi di dalam hotel ini terdapat total 50 kamar. 20 kamar diantaranya adalah kamar standar dan sisanya adalah kamar superior. Kemudian di sini terdapat metode untuk inisialisasi tamu. Dan dituliskan dengan public void inisialisasi tamu. Nah, jadi di sini ada daftar tamunya dengan array ya. Di sini string nama tamu standar yaitu ada Arya, ada Rinaldi, ada Brian, ada Ferdi, dan ada Zikwa. Kemudian untuk array list nama tamu superiornya ada Daril, ada Damar, ada Edward, ada Rifan, dan ada Jonathan. Kemudian di sini ada pengulangan for yaitu eh, integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 5, i tambah 1. Nah, di sini menambahkan tamu dengan new tamu itu mengambil dari parameternya si tamu yang ada di konstruktornya. Yang ada di sini. Nah, jadi dimulai dari nama, kemudian waktu penginapan, terus biaya tambahan, dan yang terakhir ada nomor kamar. Nah, kita cek lagi. Nah, jadi nama tamu standarnya itu diinisiasi dengan indeks dari si array list-nya. Jadi kan array list itu array itu dimulai dari 0 indeksnya. Jadi area itu 0, kemudian 0 dimodulus dengan 5, yang berarti mengambil sisa pembagian dari 0 dibagi 5 yaitu 0, kemudian ditambah 1, biaya tambahannya kita setting dengan 0, kemudian i-nya tambah 1. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian di sini ada mengambil nilai i-nya, kemudian set kosongnya itu false. Berarti kamar tamunya itu telah terisi dengan si nomor ini. Misalnya di sini, nomor kamarnya kan berarti 0 tambah 1 berarti nomor 1. Kamar nomor 1 itu berarti diisi oleh Arya, dan seterusnya. Sama juga untuk eh, tamu superiornya. Jadi di sini dari 0, kemudian i-nya kurang dari 5. Nah, di sini sama nih. Kamu masukkan nama tamu superiornya, kemudian untuk mencari waktu penginapannya, kemudian biaya tambahannya 0. Nah, bedanya di sini. Karena si kamar standar itu dimulai dari 1 sampai 20, tapi kamar superior dimulai dari 20 ke atas. Jadi 20 nih, misalnya nih 20. Kemudian I-nya tadi si Daril misalnya.
Daril kan di indeks ke nol, berarti 20 tambah nol tambah satu, yang artinya Daril akan menepati kamar ke 21. Kemudian mengganti kosongnya menjadi false, berarti telah terisi, kan awalnya tadi true nilainya. Nah, kemudian di sini ada implementasi polimorfisme. Tadi kan sebelumnya telah ada implementasi inheritance pada kamar standar dan kamar superior yang merupakan subclass dari si kelas kamar. Kemudian juga ada scanner di dalam sini tadi. Nah, ini menggunakan scanner, tapi penerapannya masih di bawah. Lanjut ke sini dulu. Jadi di sini ada override, penerapan polimorfisme, metode yang sama, isinya yang berbeda. Jadi di sini ada public integer jumlah kamar kosong, yang berarti akan mengembalikan nilai integer. Kemudian di sini nilai variabel jumlah kosong dengan tipe data integer diinisiasi dengan nol. Kemudian terdapat pengulangan for untuk mencari daftar kamar dan kamarnya. Jika kamarnya itu kosong, maka jumlah kosongnya itu bertambah satu. Maka sampai daftar kamarnya habis itu akan dilakukan pengecekan satu per satu. Kemudian akan mengembalikan jumlah kosongnya itu berapa totalnya. Lanjut ke metode selanjutnya yaitu public list integer get nomor kamar kosong tipe standar. Jadi untuk mengambil eh, nomor kamar kosong dengan tipe standar. Yang di sini pertama yaitu ada list integer, kemudian dengan nama kamar kosong standar yang diinisiasi dengan array list baru. Kemudian di sini ada pengulangan for yang mencari daftar kamar satu persatu, dicek. Di sini ada pengecekan, yaitu jika kamarnya kosong dan kamarnya itu bagian dari kamar standar, maka kamar kosong standarnya itu ditambah dengan mengambil nomor kamarnya. Makanya di sini menggunakan get. Kemudian di sini kamar kosong standarnya itu dikembalikan biar bisa ditampilkan nanti di output program. Lanjut di sini untuk mengambil nomor kamar kosong dengan tipe superior. Jika sebelumnya tipe standar, ini lanjut ke tipe superior. Sama di sini ada list integer, kemudian kamar kosong superior diinisiasi dengan array list baru. Nah, ini juga penerapan array list seperti yang diminta pada soal, yaitu implementasi scanner, array list, inheritance, kemudian ada polymorphisme dan juga interface. Interface yang empat sebelumnya saya sudah jelaskan. Lanjut di sini ada pengecekan yaitu jika kamarnya kosong dan kamar itu bagian dari kamar superior, maka kamar kosong superiornya ditambahkan dengan mengambil nomor kamar tadi yang sesuai. Kemudian mengembalikan kamar kosong superior. Listnya ini dikembalikan. Nah, yang di sini. Kemudian ada metode untuk memprint nomor kamar kosong. Nah, isinya itu ada list integer kamar kosong standar yang mengambil dari get nomor kamar kosong tipe standar tadi yang ini. Kemudian ada list integer kamar kosong superior yang mengambil dari metode get nomor kamar kosong tipe superior yang ini. Kemudian menampilkan ke output yaitu sistem out_println nomor kamar kosong tipe standar. Kemudian ditambahkan dengan variabel kamar kosong standar yang berisi list atau daftar kamar kosong dari tipe kamar standar tadi. Kemudian di sini juga menampilkan nomor kamar kosong tipe superior yang ditambahkan dengan kamar kosong superior yang list ini, kamar kosong superior. Kemudian ada override lagi, penerapan polimorfisme lagi, yaitu public list string nama tamu dengan waktu penginapan. Nah, ini nih yang di override ini sebenarnya dari interface tadi. Ini interface yang pertama yaitu kamar manajemen, kemudian ini interface yang kedua yaitu nama tamu dengan waktu penginapan. Sepertinya yang di mana ya tadi? Ah, ini yang di kamar manajemen.java. Oke. Nah, ini jumlah kamar kosong nih. Masih penerapan di interface kamar manajemen. Yang pertama itu tadi jumlah kamar kosong yang di sini. Nah, ini jumlah kamar kosong sesuai dengan yang di sini, jumlah kamar kosong. Kemudian ada list untuk nama tamu dengan waktu penginapan. Nah, yang di sini yang kedua. Dengan parameter integer waktu penginapan. Isi dari metode ini yaitu
Pertama, mendeklarasikan list string dengan nama nama tamu, kemudian diinisiasi dengan release baru. Kemudian terdapat pengulangan for yang mencari tamu pada seluruh isi dari daftar tamu. Kemudian ada pengecekan yaitu jika waktu penginapan yang diambil pada tamu sama dengan waktu penginapan, maka nama tamunya ditambahkan dan mengambil nama tamu tersebut. Kemudian mengembalikan nama tamunya, mengembalikan listnya ini. Nama tamu dengan waktu penginapan tertentu. Kemudian di sini ada lagi metode public list string nama tamu tipe standar dengan waktu penginapan. Jadi di sini untuk mengambil nama tamu tipe standar dengan waktu penginapan tertentu. Di sini ada list untuk list string dengan nama tamu, kemudian diinisiasi dengan release baru, kemudian ada pengulangan for yang akan mengecek satu persatu. Di dalamnya ada pengulangan for lagi, dengan yang ini mengecek tamu, yang ini mengecek daftar kamarnya. Kemudian ada pengecekan yaitu jika kamar itu termasuk dalam kamar standar dan kamarnya itu dan kamar mengambil nomor kamarnya itu sama dengan mengambil nomor kamar pada tamunya. Jika ini connect sama nilainya, kemudian dan waktu penginapannya sama dengan waktu penginapan, maka nama tamu tersebut ditambahkan dan diambil namanya. Kemudian mengembalikan nama tamu tersebut. Di sini kurang lebih sama seperti sebelumnya. Jika sebelumnya itu tipe standar, yang ini tipe superior dalam waktu penginapan tertentu. Sama di sini ada list juga, kemudian ada pengulangan for lagi. Yang ini untuk mengecek tamunya, daftar tamu, kemudian yang ini untuk mengecek daftar kamarnya. Kemudian dilakukan pengecekan lagi dengan menggunakan if, yaitu kamar instead of, kamar superior, dan kamarnya itu dan mengambil nomor kamarnya pada objek kamar dan mengambil nomor kamar pada objek tamu, kemudian mengambil waktu penginapan pada objek tamu dan menyesuaikan dengan waktu penginapannya. Jika sinkron semuanya sama karena menggunakan n harus terpenuhi semua kondisinya. Di sini juga menggunakan n, maka nama tamu ditambahkan dengan mengambil nama tamu. Kemudian di sini mengembalikan nama tamunya. Kemudian di sini ada override lagi, penerapan polimorfisme lagi, yaitu public double hitung total pembayaran, yang berarti implementasi dari interface pembayaran manajemen. Nah, di sini terdapat parameter, yaitu objek tamu dari tipe tamu, yang menginisiasi variabel baru, yaitu biaya per malam dengan tipe data double. Kemudian di sini terdapat percabangan if atau pengkondisian, yaitu mengambil nama tamu dari objek tamu yang diawali dengan area, kemudian di sini ada simbol atau biasanya disebut or juga. Yang ini and, yang ini or. Sini mengambil nama tamunya dari objek tamu yang diawali dengan Rinaldi, kemudian ada Brian, ada Ferdi, atau ada Zikwa. Nah, untuk kelimanya ini kan tadi termasuk ke dalam kamar tipe standar, maka biaya per malamnya itu dikenai dengan 300.000. Kemudian ada else if, jika yang atas ini tidak terpenuhi, maka akan dilakukan pengecekan yang kedua ini, yaitu mengambil nama tamunya yang diawali dengan Daril atau Damar atau Edward atau Rifan atau Jonathan. Maka biaya per malamnya itu 600.000 karena tipe datanya itu karena maaf maksud saya karena tipe kamarnya itu tipe superior, lebih mahal daripada tipe standar, yaitu 600.000. Kemudian jika keduanya ini tidak terpenuhi, mau tidak mau yang akan dikeluarkan yaitu yang bagian else-nya, yaitu biaya per malam sama dengan 100.000. Kemudian mengembalikan waktu penginapannya yang dikali dengan biaya per malam ditambah biaya tambahannya. Maka akan ter, maka akan didapat total pembayaran oleh si tamu tadi. Kemudian di sini ada overhead juga, penerapan polimorfisme lagi, yaitu public double hitung biaya tambahan. Berarti yang di biaya tambahan manajemen. Nah, yang di sini. Kemudian kita lihat di sini hanya mengembalikan eh, biaya tambahan dari si tamu. Nah, dari parameternya ini. Kemudian di sini terdapat metode untuk hitung biaya dan total. Nah, di sini gabungan dari biaya total dan biaya tambahannya. Di sini ada parameter yaitu nama tamu biaya dengan tipe data string.
Kemudian di sini terdapat pengulangan for untuk melakukan pengecekan pada daftar tamu, dicek satu per satu. Kemudian di sini ada pengkondisian, yaitu if, menggunakan if, mengambil nama tamu, dan jika sama dengan nama tamu biaya, maka di sini akan dieksekusi, yaitu biaya tambahan dan tipe data double akan diinisiasi dengan hitung biaya tambahan yang mengambil dari objek tamunya, disesuaikan. Kemudian total biaya begitu juga disesuaikan dengan nama tamu, hitung total pembayarannya. Kemudian di sini terdapat sistem outprint learn untuk biaya tambahan. Jika biaya tambahannya eh, lebih dari nol, maka akan dikeluarkan. Jika tidak ada biaya tambahannya, maka diinisiasi dengan nol. Kemudian sistem outprint learn juga untuk total biaya mengambil dari total biaya. Nah, yang di sini. Maka ini akan dikeluarkan nilainya, isi dari variabel total biaya ini. Kemudian di break untuk menghentikannya. Lanjut ke override lagi untuk membuat reservasi, berarti dari reservasi manajemen. Nah, di sini kemudian parameternya ada dua, yaitu tamu dengan objek tamu dan objek kamar. Kemudian di sini ada pengecekan dengan if, yaitu jika kamarnya kosong, maka yang direservasi tadi itu sekarang menjadi false karena sudah direservasi, sudah di booking. Kemudian daftar nama tamunya ditambahkan, si yang mereservasi tadi kemudian menampilkan bahwa reservasi berhasil untuk tamu, kemudian mengambil nama si tamu yang membuat reservasi. Jika tidak berhasil, jika kondisi ini tidak berhasil, maka akan menampilkan bahwa kamar tidak tersedia. Lanjut ke public void reservasi. Untuk membuat reservasi tadi, mempunyai parameter nama dengan tipe data string, waktu penginapan dengan tipe data integer, kemudian biaya tambahan tipe dengan tipe data double. Kemudian di sini ada list integer dengan kamar kosong standar dan diinisiasi dengan metode get nomor kamar kosong tipe standar. Di sini juga list integer kamar kosong superior diinisiasi dengan get nomor kamar kosong tipe superior. Kemudian kamar kosong tipe menampilkan kamar kosong tipe standar itu apa saja dari isi si listnya ini. Begitu juga dengan si kamar kosong superior, mengambil dari listnya, dari daftarnya. Kemudian di sini menampilkan pilih bahwa pengguna itu disuruh memilih nomor kamar yang ingin direservasi. Nah, nih yang ingin direservasinya di sini scanner-scanner untuk membaca inputan si pengguna, kemudian disimpan pada variabel nomor kamar pilihan dengan tipe data integer. Nah, di sini simpannya. Kemudian terdapat variabel tamu reservasi dengan memberikan tamu baru ya, new tamu ini mengambil nama, waktu penginapan, biaya tambahannya, dan nomor kamar pilihannya. Kemudian kamar ditemukannya itu diinisiasi dengan nilai false. Di sini juga terdapat pengulangan for dengan mencari daftar kamarnya dari semua daftar kamar dicek satu persatu. Kemudian terdapat if atau pengkondisian yaitu jika eh, nomor kamar yang ditemukan pada objek kamar itu sama dengan nomor kamar pilihan dan kamarnya kosong, maka buat reservasi untuk si tamu reservasi ini dan kamarnya. Maka kamar ditemukan sama dengan true dan di break atau di stop. Kemudian jika kamarnya itu tidak ditemukan, maka akan menampilkan kamar tidak tersedia atau tidak valid. Kemudian di sini ada override yang terakhir untuk membatalkan si reservasi. Nah, yang dari sini membatalkan reservasi. Kemudian di sini terdapat ada parameter objeknya, parameter objek tamu dari tamunya. Kemudian ada pengulangan for untuk mengecek setiap daftar kamar, setiap kamar pada daftar kamarnya. Kemudian di sini ada if, yaitu oh nih maaf saya tap dulu biar separat. Kemudian di sini ada pengondisian yaitu kondisinya jika nomor kamar yang ditemukan pada objek kamar sama dengan eh, nomor kamar yang diambil pada objek tamu dan kamar kamarnya kosong itu tidak di sini ada not ya berarti kamarnya tidak kosong dan daftar kamunya daftar tamu konsisten tamu maka set maka kamarnya tadi itu di set kosong lagi karena reservasinya dibatalkan kan awalnya tadi false kemudian dia membatalkan maka akan kosong lagi kemudian daftar tamu di remove dihapus dari daftar tamunya si tamunya ini dihapus dari daftar tamu
Kemudian menampilkan reservasi dibatalkan untuk tamu, terus mengambil nama tamu yang membatalkan reservasi tadi. Terakhir di break. Kemudian di sini ada metode terakhir untuk kelas manajemen, yaitu public void batalkan reservasi yang yang berisikan parameter nama dengan tipe data string. Kemudian di sini ada pengulangan for untuk mengecek tamu pada daftar tamu. Kemudian ada, nah maaf di sini juga saya kurang tab. Kemudian ada if yaitu get nama yang ditemukan pada objek tamu sama dengan nama yang dicari yang membatalkan reservasi, maka batalkan reservasi tamunya. Kemudian di break juga. Oke, ini untuk kelas manajemen ya. Lanjut ke kelas hotel. Nah, ini diawali dengan package hotel, kemudian mengambil library list dari Java, kemudian mengambil library scannernya juga. Kemudian di sini ada penulisan pendeklarasian pada kelas hotel, yaitu public class hotel. Kelas hotel di sini mempunyai dua variabel instance atau atributnya. Yang pertama itu manajemen, kemudian yang kedua itu scanner. Sama-sama bertipe private. Kemudian di sini dilanjutkan dengan konstruktor default atau konstruktor tanpa parameter yang menginisiasi manajemen dengan new manajemen atau manajemen baru. Kemudian di sini mengambil dari si manajemen ini. Nah, mengambil daftar inisialisasi kamar dan mengambil inisialisasi tamu. Nah, ini yang diambil. Kamar dengan tamu. Kemudian scanner juga diinisiasi dengan scanner baru untuk mengambil inputan dari si pengguna. Kemudian di sini ada metode untuk menampilkan menu, kemudian mendeklarasikan variabel pilihan dengan tipe data integer, kemudian terdapat pengulangan do while. Nah, di sini do while untuk menampilkan menu secara terus-menerus tanpa berhenti jika pengguna tidak memilih untuk keluar. Yang pertama itu menampilkan tulisan Hotel Impesa, kemudian menu pertama yaitu untuk melihat jumlah dan nomor kamar kosong, kemudian ada menu kedua untuk lihat daftar nama tamu dengan waktu penginapan tertentu, yang ketiga ada hitung biaya tambahan dan total, yang keempat ada buat reservasi kamar, yang kelima ada batalkan reservasi kamar, yang keenam yaitu terakhir adalah keluar. Kemudian pengguna diminta untuk memilih menu. Maka pilihan pengguna tadi, inputan pengguna akan disimpan pada variabel pilihan dengan tipe data integer tadi. Kemudian di sini ada switch, yaitu untuk menyesuaikan dengan pilihan pengguna. Kurang lebih seperti if, cuman lebih kompleks, cocok untuk yang lebih banyak. Di sini disesuaikan dengan isi dari variabel pilihan sesuai dengan pilihan menu pengguna tadi. Jika pengguna memilih menu satu, maka akan di isinya itu ada jumlah kosong variabel jumlah kosong yang diinisiasi dengan tipe data integer yang diinisiasi dengan jumlah kamar kosong dari si manajemen. Jumlah kamar kosong. Nah, yang ini diambil dari sini isinya. Kemudian menampilkan jumlah kamar kosong dan eh, ditambahkan dengan isi dari variabel jumlah kosong yang telah diambil dari metode jumlah kamar kosong pada manajemen. Kemudian mengambil print nomor kamar kosong. Jadi menampilkan nomor kamar kosongnya dari manajemen juga. Nah, print kamar kosong. Untuk keduanya akan ditampilkan. Kemudian di break, setelah itu lanjut ke jika pengguna memilih menu kedua, akan menampilkan masukkan waktu penginapan dalam satuan hari ya, waktu penginapannya. Kemudian disimpan pada variabel waktu penginapan dan tipe data integer. Kemudian ada list string nama tamu standar dan list string nama tamu superior untuk mengecek nama tamu pada tipe standar dan waktu penginapan tertentu sesuai dengan inputan pengguna tadi, dan nama tamu tipe superior dan waktu penginapan tertentu sesuai dengan waktu penginapan yang dimasukkan pengguna tadi. Nah, variabel waktu penginapan ini akan dijadikan sebagai parameter pada metode nama tamu tipe standar dan nama tamu tipe superior dengan waktu penginapan tertentu ya. Di sini jadi parameter. Kemudian akan menampilkan daftar nama tamu tipe standar dengan menambahkan isi dari list nama tamu standar. Nah, yang ini. Begitu juga dengan daftar nama tamu tipe superior akan mengambil dari
list nama tamu superior. Kemudian di break. Kemudian yang ketiga yaitu jika pengguna memilih untuk hitung biaya tambahan dan total dari tamu yang ada. Yang pertama itu diminta untuk memasukkan nama tamunya. Kemudian ada variabel nama tamu biaya dengan tipe data string eh, untuk menyimpan inputan si pengguna. Kemudian di sini memanggil metode hitung biaya dan total dari manajemen tadi dengan parameter nama tamu biayanya yang di sini. Kemudian di break juga. Kemudian case 4 itu untuk membuat reservasi kamar. Di sini untuk memasukkan namanya. Jadi pengguna diminta untuk memasukkan nama si yang ingin membuat reservasi tadi dengan dimasukkan ke dalam variabel nama reservasi dengan tipe data string. Kemudian juga memasukkan waktu penginapan dalam satuan hari yang dimasukkan ke dalam variabel waktu reservasi dengan tipe integer. Kemudian juga pengguna diminta untuk memasukkan biaya tambahan seperti laundry, makanan, atau fasilitas tambahan yang akan disimpan pada variabel biaya tambahan dengan tipe data double. Kemudian memanggil metode buat reservasi dari si kelas manajemen tadi. Yang buat reservasi itu di bawah. Nah, yang ini buat reservasi. Buat reservasi dengan nama reservasi, waktu reservasi, dan biaya tambahannya. Kemudian di break juga. Yang case kelima yaitu untuk membatalkan reservasi. Pengguna diminta untuk memasukkan nama tamu yang ingin membatalkan reservasinya. Kemudian disimpan pada nama batalkan dengan tipe data string. Ini variabelnya, nama batalkan. Kemudian memanggil batalkan reservasi dari kelas manajemen yang berisikan parameter nama batalkan. Nah, ini. Kalau yang ini tadi disesuaikan dengan inputan pengguna. Nama reservasi, waktu reservasi, dan biaya tambahannya. Kemudian di break juga yang untuk case 5-nya. Untuk case 6, jika pengguna memilih keluar, maka akan menampilkan terima kasih telah menggunakan sistem hotel kami. Kemudian di break juga. Nah, di sini ada default. Default ini digunakan jika pengguna tadi pada saat memilih menu tidak memilih antara menu 1 sampai menu 6 di luar batas menu. Berarti akan menampilkan bahwa pilihannya tidak valid. Kemudian ditutup. Kemudian di sini ada akhir dari pengulangan dual dengan kondisi bahwa variabel pilihannya tidak sama dengan 6. Nah, ini berarti bahwa pengulangan dual ini akan terus dilakukan selama pengguna tidak memilih menu ke 6 untuk keluar. Kemudian di sini scannernya ditutup. Kemudian di sini ada bagian utamanya. Public static void main string arch. Kemudian mengambil hotel, objek hotel dari kelas hotelnya. Kemudian untuk menampilkan menu dari si kelas hotel. Nah, ini yang ditampilkan dari kelas hotel. Baik, begitu saja mungkin. Lanjut ke outputnya. Kita run Java. Nah, di sini ditampilkan nih yang ini. Hotel Impesa, kemudian menu-menunya, kemudian pilih menu. Kita masuk ke menu pertama, yaitu lihat jumlah dan nomor kamar kosong. Kita lihat di sini jumlah kamar kosongnya itu ada 40. Kan tadi sebelumnya sudah saya bilang bahwa hotel ini memiliki 50 kamar. Kan tadi 5 kamar itu diisi untuk si tipe standar dan 5 kamar itu sudah terisi untuk tipe superior. Jadi sisanya 40. Nah, ini sisa nomor kamar kosong tipe standarnya ada dari 6 sampai 20. Kemudian kamar kosong tipe superiornya ada yang kosong dari 26 sampai 50. Kemudian kita coba untuk lihat daftar nama tamu dengan waktu penginapan tertentu pada menu 2. Di sini kita contoh mengambil waktu penginapannya itu 2 hari. Nah, di sini ada 2 hari. Jadi daftar nama tamu tipe standar yang mengambil waktu penginapan 2 hari itu ada Rinaldi. Untuk daftar nama tamu tipe superior itu yang memiliki waktu penginapan 2 hari itu ada Damar. Kemudian lanjut ke menu 3 itu untuk menghitung biaya tambahan dan total. Nama tamunya tadi misalnya Rinaldi. Nah, di sini total biaya tambahannya itu 0. Kemudian total biayanya itu 600.000. Dapat 600.000 karena dia kan menginap 2 hari. Kemudian harga per malamnya itu tadi 300. Jadi 300 kali 2, 600.000. Maka inilah yang akan harus dibayarkan oleh Rinaldi karena tidak ada biaya tambahannya. Kemudian kita coba untuk Damar misalnya ya.
Kita coba menu 3 lagi, tapi untuk si kamar superior. Kita masukkan nama damar. Nah, di sini kamar damar bayarnya itu total biayanya 1.200.000. Kenapa 1.200.000? Karena dia tadi menyewa kamar yang superior, yang per malamnya itu 600.000. Jadi 600 kali 2 karena di sini dia ada waktu penginapannya 2 hari, maka total biayanya itu adalah 1.200.000. Kemudian kita lanjut ke membuat reservasi kamar, menu keempat. Kita buat reservasi, misalkan Fahri, kemudian kita mau 2 hari, kita 3 hari. Nah, masukkan biaya tambahan, misalnya 50.000 untuk laundry. Nah, kita disuruh memilih mau tipe standar atau tipe kosong. Maaf, tipe superior yang kosongnya. Ini ada ini tipe standar, yang ini ada tuh tipe superior. Misalnya kita mau tipe standar nomor 15. Nah, reservasi berhasil untuk tamu Fahri. Kemudian coba kita cek lagi nomor satu, kan harusnya berkurang dari 40 menjadi 39 karena saya mereservasi nomor kamar 15 dari tipe standar. Nah, sisa 39 kita cek 15. Nah, ya tidak ada karena kita tadi mereservasi nomor 15. Kemudian coba kita lihat daftar namanya tadi, apakah sudah ada Fahrinya. Ini tadi 3 hari ya. Kita masukkan 3 hari. Nah, di sini ada awalnya kan tadi Brian saja. Karena saya melakukan reservasi, maka di sini juga saya ditambahkan. Kemudian coba kita batalkan, memilih nomor 5, kita batalkan. Fahri. Nah, reservasi dibatalkan untuk tamu Fahri. Coba kita lihat lihat jumlah dan nomor kamar kosongnya pada menu satu. Nah, kembali menjadi 40 karena si Fahri tadi yang mereservasi kamar tadi membatalkannya. Jadi 15 ini kembali ada, jadi kosong lagi. Kemudian kita lihat daftar nama tamunya. Coba kita lihat tadi kan di sini 3 hari ya. Apakah Fahri sudah keluar juga? Nah, ya di sini jadi sisa Brian dari tipe standar dan Edward dari tipe superior. Kemudian kita memilih menu ke-6 untuk keluar. Nah, di sini akan ditampilkan bahwa terima kasih telah menggunakan sistem hotel kami. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.